kali ini kita udah sampai di penggambaran detail-detail. Di penggambaran detail-detail kita akan membahas detail struktur. Itu ada detail fondasi lapak, ada detail slub, naik lagi ada detail kolom, naik lagi ada detail balok, lalu ada juga detail tangga. Selain detail struktur, kita akan membahas juga detail kusen. Ya, dan yang terakhir itu ada detail prinsip. Nah, yang pertama, sini kita akan lihat gambar detail fondasi telapak. Untuk detail fondasi, mungkin detail fondasi ada dua. Ini fondasi setempatnya atau fondasi telapak. Lalu ada lagi satu gambar detail fondasi menerus. Untuk detail fondasi menerus mungkin kalian harus potong ini. Sebagian ini kalian harus detailkan dia. Ada batu kosong, ada pasir, ada batu kali, lalu ada slub, ada urugan pasir. Nanti ini kan tidak detail dia kelihatan di sini. Urugan pasir, ada spesi dan keramik, nanti semua harus didetailkan di detail fondasi menerus. Nah, terus untuk detail fondasi setempat dibuat seperti ini. Jadi ini sesuaikan dengan dimensi yang kalian rencanakan atau dimensi dari hasil perhitungan struktur. Kalau contoh ini kalian bisa lihat dimensi pondasinya itu adalah 1 kali 1,1 kali 1,1 meter. Lalu kolomnya dia berukuran 20 kali 20 cm. Karena kalau kita lihat dari denah rencana pondasi, ada posisi pondasi yang seperti ini di pinggir, dia kolomnya ada yang seperti ini pas di as pondasi. Jadi detailnya kita buatkan dua. Nah, seperti ini dia. Jadi yang di pinggir satu, yang di tengah-tengah satu. Jadi ini yang di detail ini terlihat juga penulangannya. Jadi yang di sini, yang di atas itu artinya penulangan atasnya, yang di bawah itu adalah tulangan bawahnya. Kalau kita lihat di potongannya seperti ini. Tulangan bawah itu artinya D13 strip 12, itu artinya besi ulir dengan diameter 13. Itu dia dipasang dalam jarak 12 cm. Kalau untuk besi atasnya itu D13 strip 24, artinya besi ulir 13 dengan jarak 24 cm. Jadi ini ada bagian bawahnya, ada bagian atasnya, dua lapis dia. Lalu di sini ada beton rabat, ada urugan pasir. Ukurannya, urugan pasirnya 10 cm, beton rabatnya 5 cm, itulah kita sering sebut juga lantai kerja. Lalu tebal betonnya 30 cm. Untuk galiannya disesuaikan dari muka tanah asli sampai muka pondasi itu 1,5 meter. Nanti kalian bisa ikuti ini. Untuk pondasi itu, lalu kita beranjak ke kolom. Penulangan kolom, jadi ini bisa kita lihat dia dibagi menjadi 3 bagian. Jadi yang 1/4 HN ini adalah bagian tumpuan dari kolom, ini lapangannya. Nah, ini nanti kalian dapat lebih jelas di mata kuliah struktur beton. Ini gambar nanti saya akan kirim untuk acuan kalian, untuk kalian bisa melihat atau mempelajari
dan disesuaikan dengan gambar yang kalian punya. Nah, ini dia untuk pembagiannya, kolomnya. Lalu di sini detailnya. Nanti ini kalian buat. Tipenya dimunculkan. Tipe K1 misalnya seperti di gambar yang saya pakai contoh, itu lantai 1, dimensinya 20 x 20, ujung kolom, dan tadi yang seperempat ini, tengah kolom yang ini. Jadi di ujung kolom itu pembedanya adalah jarak sengkangnya. Kalau kalian lihat di sini, tulangan utamanya dia pakai besi 6D13, itu artinya besi ulir 13 sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu cara bacanya. Lalu ini kalau dia penulisannya seperti ini, tanda diameter 8, ini artinya itu pakai besi polos dengan diameter 8. Strip 100 jaraknya itu 10 cm. Itu untuk yang di ujung kolom. Nah, kalau dia penulisannya D bukan pakai lambang diameter seperti ini, artinya tulangan yang dipasang itu adalah tulangan ulir. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi jarak ini digambar dibuat 2,5 cm. 2,5 cm itu adalah selimut betonnya. Nah, untuk di tengah kolom, pembedanya tadi, ujung kolom dan tengah kolom adalah ini sama dia, diameter 13, besi ulir dipasang 6. Yang membedakan adalah jarak sengkangnya. Kalau tadi jaraknya 10 cm, di sini 15 cm. Itu dia. Itu juga dengan nanti mungkin kolom 2 yang membedakan di sini cuma pakai 4 besi ulir 13, kalau jarak sengkangnya sama. Nah, semua sebenarnya gambar detail struktur ini munculnya dari hasil perhitungan strukturnya. Nanti kalian bisa mempelajari lebih dalam di semester berikutnya. Lalu kita beranjak ke kolom balok. Jadi balok hampir sama. Dari panjang keseluruhan dari pinggir kolom ini kita bagi 3. Jadi ada seperempat L, setengah L, dan seperempat L. Itu yang seperempat L itu kita sebut tumpuan, yang setengah L itu kita sebut lapangan. Jadi ini panjangnya. Ya. Itu sama, penggambarannya seperti ini. Bisa kalian lihat potongan X, potongan Y. Di sini kita buat X, ini potongannya, maksudnya di sini, lalu Y di bagian ini. Tipe balok 1, penggambarannya seperti ini. Jadi balok itu kan ada plak lantai, jadi di sini muncul atau terlihat ketebalan plak lantai yang kita rencanakan. Dari total ukuran balok 30-20 itu diambil 120 untuk 12 cm nya untuk plak lantai, itu ketebalan plak lantainya. Nah, di sini terlihat bahwa tulangannya di bagian atas untuk di tumpuannya ada besi ulir 13 sebanyak 3 buah. Lalu di bagian bawah ada besi ulir 13 dengan jumlah 2 buah. Dan ini sengkangnya besi polos diameter 8 dengan jarak 10 cm. Untuk potongan lapangannya itu sama, cuma yang membedakan adalah jarak sengkangnya. Nah, ini misalnya ada dua tipe balok, kalian 3 tipe balok, tinggal ditambah nanti ukurannya disesuaikan dengan rencana itu. Ini sama juga. Nah, kalau seperti ini berarti 2 diameter 10. Itu artinya kita pakai besi polos dengan diameter 10 sebanyak 2 buah. Nah, itu dia untuk detail balok. Lalu untuk struktur yang terakhir ada detail slope dan tangga.
Kalau slope hampir sama dengan balok, cuma yang membedakan kita tidak memperlihatkan ada plat di sini. Jadi dia bentuknya seperti ini. Untuk selimut beton tetap kita pakai 2,5 cm. Biasanya selimut beton itu 2,5 sampai 3 cm. Detail tangga kalian bisa contoh ini, nanti kita memperlihatkan tulangan yang dipakai. Oke, itu struktur. Lalu kita ke detail kusen. Untuk penggambaran detail kusen kalian sesuaikan dengan kusen yang kalian punya. Jadi penggambarannya seperti ini. Bisa kalian lihat. Kalau kita lihat dari atas, tampak atasnya seperti ini. Ini yang kalian ambil dari denah. Kalau kita potong di bagian pintunya, nanti kalian bisa lengkapi gambarnya. Nanti dibuat, misalnya di sini garis potong, dia mengarah ke sana. Ini dia potongan pintunya. Jadi ini kusennya, ini daun pintunya. Nanti sesuaikan dengan ukuran yang kalian rencanakan. Saya kira kalian sudah bisa menggambar detail kusen, sudah dapat di gambar teknik kemarin. Tinggal sekarang kalian aplikasikan di aplikasi atau program AutoCAD. Lalu yang di sebelah kirinya ini adalah potongan dari jendelanya. Nanti kalian bisa lengkapi juga garis potong mengarah ke sana. Nah, ini dia potongannya. Kalau untuk pintu biasanya framenya ini 10 cm, 9 sampai 10 cm. Kalau untuk jendela kita biasanya pakai 7 sampai 8 cm. Kalian bisa menyesuaikan nanti. Nah, ini juga jendela sama. Ini tampak atasnya, ini tampak jendelanya, tampak depan, ini potongannya. Jadi kalian sesuaikan dengan gambar yang kalian punya. Begitu juga dengan ini, pintu teakwood misalnya seperti itu. Nah, ini pembagi yang kalian lihat di sini, ini adalah rangkanya. Nanti bisa kalian lengkapi dengan ukuran lagi, jarak rangkanya berapa, ukuran kayu rangka yang dipakai berapa. Ini model teakwood. Nanti kalau model panel kalian tinggal sesuaikan potongannya dan tampak pintunya. Saya rasa sudah hampir semua mengerti. Nanti kalau ada yang memang masih bingung, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Lalu yang terakhir, kita akan menggambar detail prinsip. Jadi detail prinsip itu, kita menggambar detail prinsip tujuannya adalah memperjelas bagian-bagian bangunan yang memang nanti istilahnya riskan untuk terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Itu kita buatkan detail yang lebih mendetail, makanya dibilang detail prinsip. Misalnya seperti ini potongan. Untuk detail prinsipnya bisa kalian ambil di bagian kanannya. Jadi kalian potong, ini saya buatkan garis, kalian potong sebagian, ini tinggal kalian potong. Nanti yang sebelah sini tinggal dihapus, sisanya nanti itu yang kalian buatkan keterangan-keterangan lebih detail. Nah, seperti ini. Ini kita potong dulu, nggak semua ikut ke hapus. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Kalian sesuaikan dengan gambar kalian. Skalanya tentunya diperkecil ini supaya gambarnya lebih jelas. Nanti di detail prinsip itu usahakan semakin banyak keterangan kalian semakin bagus. Dan terutama jika ada perbedaan penggunaan bahan atau perbedaan elevasi,
semua dituangkan di detail prinsip. Semua bahan usahakan diberikan keterangan. Biasanya itu yang di detail prinsip yang menuangkan gambar, menuangkan keterangan yang mungkin belum dituangkan di potongan. Itu memperjelas fungsinya. Ya, jadi detail prinsip ya seperti ini aja dia. Cuma dengan dimensi yang lebih lengkap, keterangan dimensi yang lebih lengkap, keterangan material yang lebih lengkap, dan keterangan lain yang diperlukan untuk memperjelas lagi pekerjaan yang dikerjakan di area bangunan yang kita rencanakan. Itu intinya. Oke, jadi sampai di sini sudah semua kita bahas. Dari awal kita membuat layout bangunan sampai denah bangunan sampai kita menggambar detail-detailnya. Sekarang tinggal kalian mengaplikasikan di gambar rencana kalian sehingga semua gambar bisa kalian lengkapi dengan tepat waktu tentunya. Oke, mungkin sekian di penggambaran detail-detail ini. Terima kasih.